Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Ruskan, NIM 220404501011 dari kelas BKA. Soal 1 yaitu identifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar, di mana Anda dapat menerangkan tentang konsep sosialisasi dan penyesuaian diri, kedua peranata dan stratifikasi sosial, ketiga mobilitas sosial, dan keempat perubahan sosial. Semuanya dihubungkan dengan konteks pendidikan atau hubungan timbal balik antara konsep tersebut dengan pendidikan. Sosialisasi dan penyesuaian diri yaitu proses orientasi siswa baru di sekolah atau kampus di mana mereka harus belajar aturan, norma, dan nilai-nilai sosial yang berlaku. 2. Pembentukan kelompok atau komunitas belajar di kelas atau organisasi mahasiswa, di mana siswa belajar interaksi, berkomunikasi, dan membentuk identitas sosial mereka. Ketiga, proses mentoring atau pembimbingan oleh senior, siswa atau dosen di mana siswa baru belajar menyesuaikan diri dengan budaya akademik dan lingkungan pendidikan yang baru. Kedua, peranata dan stratifikasi sosial, yaitu adanya hierarki dalam sistem pendidikan, misalnya tingkat kelas atau tahun yang membedakan siswa berdasarkan kemajuan akademik mereka. Kedua, peranata guru dan murid, di mana guru memiliki peran otoritas dan siswa memiliki kewajiban untuk mengikuti instruksi dan aturan yang diterapkan. Selanjutnya, adanya perbedaan sosial berdasarkan latar belakang, ekonomi, etnis, atau budaya di antara siswa dan mahasiswa yang dapat mempengaruhi peluang pendidikan dan akses ke sumber daya. 3. Mobilitas sosial, kenaikan kelas sosial atau mobilitas vertikal melalui pendidikan, di mana individu dapat meningkatkan status sosial mereka melalui pencapaian akademik yang baik. Adanya kesempatan mobilitas horizontal di antara siswa atau mahasiswa dengan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, atau klub yang dapat membuka jaringan dan peluang baru. Selanjutnya, mobilitas horizontal juga dapat terjadi melalui pertukaran siswa atau program studi di luar negeri, di mana siswa dapat mengalami lingkungan pendidikan yang berbeda dan bertemu dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Keempat, perubahan sosial. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan adopsi teknologi dalam pendidikan seperti penggunaan media digital, pembelajaran online, atau e-learning. Kedua, perubahan dalam kurikulum atau metode pengajaran yang mencerminkan perkembangan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat seperti penekanan pada literasi digital, keterampilan audiovisual 1, atau pendidikan multikultural. Kemudian perubahan sosial yang terjadi di luar institusi pendidikan, seperti perubahan nilai-nilai sosial, perubahan dalam peran gender, atau perubahan dalam dinamika keluarga yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar siswa. Nah, semua konsep-konsep tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan, karena pendidikan adalah salah satu peranata sosial utama yang membentuk sosialisasi, mempengaruhi stratifikasi sosial, dapat menjadi sumber mobilitas sosial. Soal kedua, identifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena antropologi dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, di mana Anda dapat menerangkan tentang konsep kebudayaan, transmisi budaya, budaya-budaya belajar, pendidikan multikultural, dan semuanya dihubungkan dengan konteks pendidikan atau hubungan timbal balik antara konsep tersebut dengan pendidikan. Pertama, kebudayaan. Ciri-cirinya adanya keberagaman budaya di dalam lingkungan pendidikan dengan siswa atau mahasiswa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian penampilan, perayaan, atau kegiatan budaya yang diadakan di sekolah atau kampus seperti acara perayaan agama, festival budaya, atau pameran seni. Kedua, transmisi budaya, yaitu pengajaran dan pembelajaran nilai-nilai budaya dalam kurikulum atau mata pelajaran, di mana siswa atau mahasiswa mempelajari tentang nilai-nilai norma dan tradisi budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kemudian penyajian materi pelajaran dengan pendekatan yang mencerminkan budaya lokal atau tradisi budaya untuk memfasilitasi pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Ketiga, budaya-budaya belajar. Adanya budaya belajar yang berbeda di antara siswa atau mahasiswa, termasuk gaya belajar, nilai-nilai yang dipromosikan dalam proses belajar, dan norma-norma yang berkaitan dengan prestasi akademik. Kemudian pembentukan komunitas belajar yang didasarkan pada minat atau kegiatan tertentu, di mana siswa atau mahasiswa dapat berpartisipasi dalam budaya belajar yang berpusat pada topik atau kegiatan yang mereka minati.
Keempat, pendidikan multikultural. Adanya penekanan dalam kurikulum atau kebijakan pendidikan untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Kemudian penggunaan materi atau sumber belajar yang mencakup perspektif multikultural, termasuk penggunaan contoh dan cerita dari berbagai budaya, pengajaran tentang sejarah dan tradisi budaya yang berbeda, atau pembelajaran tentang isu-isu sosial dan keadilan yang terkait dengan keberagaman budaya. Semua konsep-konsep di atas memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan arena di mana keberagaman budaya diakui, dipelajari, dan diteruskan. Pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman budaya, mengembangkan pemahaman antar budaya, dan mempersiapkan individu untuk hidup dalam masyarakat yang semakin multikultural. Beberapa hal yang berhubungan dengan fenomena mobilitas sosial yang terkait dengan pendidikan. Pertama yaitu akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan akses yang merata ke pendidikan merupakan faktor penting dalam memfasilitasi mobilitas sosial. Sistem pendidikan yang adil dan inklusif dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka melalui pendidikan. Kedua, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang baik memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mobilitas sosial. Pendidikan yang berkualitas tinggi memberikan landasan yang solid untuk siswa meraih prestasi akademik, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan, dan meningkatkan peluang kerja di masa depan. Ketiga, program beasiswa. Program beasiswa yang disediakan oleh lembaga pendidikan pemerintah atau organisasi non-pemerintah dapat membantu siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkan mobilitas sosial mereka. Keempat, pendampingan dan bimbingan. Program dan pendampingan dan bimbingan bagi siswa dari keluarga dengan latar belakang sosial yang kurang menguntungkan dan dapat membantu mereka mengatasi tantangan dan hambatan dalam pendidikan. Kelima, pendidikan teknik dan keahlian. Pendidikan teknik, kejuruan, dan keterampilan dapat menjadi jalur mobilitas sosial yang penting. Melalui pendidikan teknis dan pelatihan keterampilan, siswa dapat memperoleh keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan status sosial dan ekonomi. Keenam, pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dapat membantu membangun sikap, nilai, dan keterampilan sosial penting dalam mencapai mobilitas sosial yang positif. Gap konsep ideal dalam konteks fenomena mobilitas sosial di lingkungan sekolah merujuk pada perbedaan antara tujuan dan harapan yang diinginkan dalam mencapai mobilitas sosial dengan realitas atau kondisi yang ada. Ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aspirasi individu atau kelompok dalam mencapai perubahan sosial dan faktor-faktor yang membatasi atau menghambat pencapaian tersebut. Gap kurikulum dan materi pembelajaran. Konsep pendidikan ideal mendorong integrasi nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Namun dalam beberapa kasus, kurikulum dan materi pembelajaran masih cenderung mengabaikan aspek-aspek multikultural dan hanya mempertimbangkan satu perspektif dominan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara konsep ideal yang mengadvokasi pendekatan pembelajaran yang inklusif dan realitas kurikulum yang masih terfokus pada satu kelompok budaya atau perspektif.